Kabar soal kepindahan sejumlah pembalap memang sudah berhembus kencang dalam beberapa pekan terakhir. Paling kentara adalah rencana hijrahnya Bastianini ke tim pabrikan Ducati. Tetapi siapa yang bakal mengisi kekosongan kursi Bastianini? Itu menjadi pertanyaan menarik. Dari nama-nama yang beredar, Miguel Oliveira menduduki posisi teratas sebagai kandidat kuat. Pengumuman bahkan sempat bakal dirilis minggu lalu, namun menguap begitu saja. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba Alex Marquez menyodok ke urutan teratas rider baru Gresini Racing. Hal ini menyusul konfirmasi bos LCR Honda Lucio Cecchinillo bahwa Spaniard tak akan dipertahankan oleh skuadnya pada MotoGP musim 2023. Minggu lalu jelang race Grand Prix Belanda, Gresini Racing akhirnya resmi mengumumkan Marquez. Juara dunia Moto3 2014 dan Moto2 2019 itu akan berduet dengan Di Giannantonio tahun depan. Menarik dilihat bagaimana kepindahan Marquez bakal mempengaruhi bursa pembalap kelas Premier. Oliveira berarti hanya memiliki dua opsi, yakni RNF Racing atau menerima tawaran KTM untuk kembali membela Tech3. Kemudian mengenai Bastianini, masuknya Marquez makin menguatkan rumor La Bestia jadi pembalap pabrikan Ducati. Walau begitu, ada kemungkinan pula dia malah berlabuh ke skuad satelit Pramac Racing. Alex Rins sudah ditangani Kazo sejak promosi dari Moto2 ke MotoGP pada 2017. Kepala kru itu merupakan warisan dari Maverick Viñales yang pindah dari Suzuki ke Yamaha. Tak heran kalau ikatan antara keduanya sangat kuat. Mereka mengalami naik turun bersama. Perpisahan kian dekat karena ada beberapa kru Suzuki termasuk pria Argentina yang mengunci kesepakatan dengan Aprilia. Mungkin Kazo bakal kembali reuni dengan Viñales. Sinyal makin kuat seiring dengan pengakuan Rins yang diduga bakal lompat ke LCR Honda. Rins pun menyayangkan hal ini. Rins sempat mencoba membawanya ke tim baru yang akan dia tuju. Tapi tim baru yang akan dituju Rins mengatakan tak bisa mengajak siapapun. Rekan setim Joan Mir tersebut yakin siapapun yang bakal bekerja dengannya akan merasa senang dengan Kazo. Pasalnya, kepala kru tersebut pandai menjaga harmoni tim selain menyiapkan taktik jempolan. Mereka menghasilkan 3 kemenangan dan 15 podium. Di sisi lain, Viñales enggan menanggapi rumor bahwa dia akan kembali berkolaborasi dengan Kazo. Viñales menolak mengonfirmasi karena belum ada hitam di atas putih. Di lap kelima, Aprilia RSGP Geberan Espargaro tengah berada di posisi kedua, mengejar Ducati Desmosedici GP22 adalah Francesco Bagnaia. Tepat di tikungan 5, Quartararo yang saat itu berada di posisi ketiga, berusaha melibas dari sisi dalam tikungan. Kehilangan kontrol bagian depan Yamaha YZR M1, sang juara dunia kemudian terjatuh dan menyenggol motor Espargaro. Pembalap Spanyol itu sempat masuk gravel namun masih mampu berada di atas Aprilia RSGP. Sedangkan El Diablo harus bersusah payah mendirikan motor dan kembali berlomba. Di sisi lain, setelah tersenggol, posisi Espargaro melorot jauh di bawah. Ia merangkak mulai dari posisi 13 untuk kemudian satu persatu lawan dilibasnya. Pada lap terakhir, Espargaro berada di posisi 6, di belakang Brad Binder dan Jack Miller yang makin intens mengejar Binder untuk posisi 4. Menjelang lomba berakhir, Alex Espargaro melakukan manuver fantastis pada tikungan terakhir lap terakhir, yang disebut bos Aprilia Racing Massimo Rivola sebagai Valentino Rossi style. Espargaro menambahkan Quartararo membuat kesalahan. Ia mengaku beruntung karena tidak ikut terjatuh. Soal permintaan maaf yang dilakukan El Diablo setelah balapan, Espargaro sudah memaafkannya. Tetapi ia memiliki analisis lain soal pembalap Prancis itu. Menurutnya, Quartararo sangat percaya dengan kemampuan motornya. Itulah mengapa ia begitu percaya diri. Kondisi ini membuatnya tampil lebih agresif, berusaha sedekat mungkin dengan lawan agar mudah melibasnya. Di asen saat melibas Alex, Quartararo sepertinya menekuk setang terlalu dalam sehingga terjatuh. Lebih lanjut, Alex menambahkan dengan kecepatan yang ditunjukkannya di asen, dia merasa mungkin seharusnya bisa menang karena dia memiliki motor yang impresif. Sudah jatuh tertimpa tangga, peribahasa ini layak disematkan kepada El Diablo. Selain harus menelan pil pahit di asen, sang juara dunia bertahan juga dianggap bersalah atas insiden dengan Alex Espargaro. Ketika tengah berupaya mengejar Francesco Pecco Bagnaia, Quartararo masuk ke sisi dalam di tikungan 5. Alih-alih dapat melewati Espargaro, manuver overtakingnya justru menyebabkan keduanya meluncur ke gravel. Tetapi sebaliknya, Quartararo bernasib sial.
Walau bertahan di posisi paling buncit, sempat masuk pit serta kemudian mengikuti balapan lagi, rider Yamaha ini malah tersungkur untuk kali kedua di tikungan yang sama. Buntut dari insiden dengan Espargaro, FIM MotoGP Stewards Panel segera melakukan investigasi. Diputuskan bahwa Quartararo bersalah dan harus bertanggung jawab atas aksi yang dilakukannya pada lap 5 tersebut. Pulang membawa 0 poin, keunggulan Quartararo terpangkas menjadi 21 angka dari Espargaro. Selain itu, dia berjarak 66 poin atas Bagnaia yang sekarang menembus 4 besar klasemen sementara. Hasil mengecewakan Quartararo melengkapi raihan buruk Yamaha pada MotoGP Belanda. Franco Morbidelli dan rookie Darryn Binder mencatatkan gagal finish, sedangkan Andrea Dovizioso hanya mampu menduduki posisi ke-16. Seusai memastikan pole position ke-10 sepanjang karirnya di MotoGP, Francesco Pecco Bagnaia optimistis mampu memenangi Grand Prix Belanda. Selain percaya diri karena dukungan dari Ducati, diantaranya membuat Ducati Desmosedici GP22 yang makin adaptif di trek-trek yang selama ini sulit bagi mereka. Bagnaia juga memiliki motivasi tersendiri. Ia memang harus memenangi balapan di Asen, bukan hanya demi menjaga peluangnya bersaing merebut gelar juara dunia MotoGP, tetapi juga untuk menguatkan mentalnya. Maklum, di 5 balapan sebelum Asen, Bagnaia 3 kali tidak mampu merebut poin. Kombinasi faktor-faktor di atas membuat Bagnaia menggila. Sejak start, ia tidak tergoyahkan di posisi terdepan hingga menyelesaikan lomba berdurasi 26 lap tersebut. Bagnaia menyebut balapan kemarin tidak mudah dengan kondisi-kondisi yang ada termasuk gerimis setelah separuh balapan. Selain itu, dia sangat takut terjatuh lagi. Karena itu, dia mencoba bermain cerdik dan tidak terlalu memaksakan sampai keluar batas. Bagnaia juga tak lupa berterima kasih pada seluruh kru dan mekanik tim Ducati yang bekerja sangat baik sepanjang akhir pekan. Karena timnya benar-benar melakukan persiapan bagus untuk akhir pekan di Belanda. Itu tadi informasi mengenai MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. See ya!